Pemerintah di zaman itu tidak mengenal Yusuf, tidak mengenal saudara-saudara Yusuf, tentu saja tidak mengenal. Karena masa ini terjadi ratusan tahun setelah kehidupan daripada Yusuf dan saudara-saudaranya. Ini sudah 4 abad peristiwa demi peristiwa terjadi, sampailah sesuai dengan teks bacaan kita. Jadi kalau sudah ratusan tahun begitu, seringkali generasi berikutnya melupakan nenek moyangnya, melupakan pemerintahan yang lalu-lalu. Mungkin di antara kita juga ketika ada yang bertanya kepada kita, bagaimana sepak terjang Soekarno, mungkin generasi Alfa tidak bisa menjawabnya. Bagaimana Soeharto juga tidak bisa menjawabnya. Itu pertanda bahwa di dalam lintasan generasi, bisa saja orang melupakan apa yang terjadi di masa lampau. Dan secara istimewa, walaupun sebenar ada dalam catatan sejarah tentang Yusuf dan orang Israel di Mesir, istimewa tentang pemerintahan Yusuf, tetapi ditulis di sini dengan sengaja bahwa Firaun yang muncul itu tidak mengenal. Tidak mengenal dalam konteks dia melupakan jasa daripada pendahulunya. Sekarang dia fokus apa yang sedang terjadi. Jadi yang pertama, Firaun tidak mengenal Yusuf. Lalu yang kedua, sesuai bacaan kita tadi, populasi daripada orang Israel begitu pesat. Saudara, di ayat yang sudah saya bacakan dikatakan, orang Israel berkembang berlipat-lipat. Begitu cepat, mereka datang hanya 70 jiwa. Setelah 4 abad, sudah sampai jutaan. Memang kelipatan perkembangannya begitu pesat. Dan oleh karena itu pula menimbulkan kecemasan bahkan ketakutan bagi orang Mesir. Yang kedua. Yang ketiga, sesuai tadi yang ditulis juga, Firaun rupanya takut kehilangan pekerja paksa. Dalam tanda petik, takut kehilangan orang yang dijajah untuk bekerja sesuka hatinya. Maka poin ketiga ini menjadi alasan untuk Israel harus makin dijajah supaya mereka mempunyai mental sebagai budak yang pada akhirnya mereka tidak berani untuk merdeka. Saudara, walaupun kecil satu bangsa, tetapi kalau jiwanya, DNA-nya adalah DNA seorang fighter, maka dia akan terus melawan. Tetapi walaupun bangsa itu besar, kalau penduduknya bermental budak, maka tidak bisa ngapa-ngapain. Dan ini yang terjadi pada orang Israel. Walaupun mereka banyak, tapi mereka ditekan demikian rupa, sehingga pada akhirnya sifat-sifat dan mentalitas seorang budak ada pada mereka. Ini pula dibuktikan dari perjalanan kehidupan orang Israel setelah Tuhan membebaskan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi yang ketiga berkaitan dengan Firaun takut kehilangan tenaga kerja. Lalu yang keempat, orang Israel adalah kelompok asing. Dan orang Mesir pernah mengalami di mana mereka dijajah, ditaklukkan, ditundukkan oleh orang asing. Khususnya bangsa Semitik. Dan dalam hal ini, pertama, orang Israel percaya kepada Yehuwa. Sedangkan orang Mesir percaya kepada dewa-dewi. Itu sudah berbeda. Yang kedua, orang Israel mempunyai bahasa Ibrani. Orang Mesir mempunyai bahasa yang berbeda juga. Lalu yang ketiga, budaya daripada orang Israel berbeda dengan budaya orang Mesir. Lalu yang keempat, pekerjaan secara umum daripada orang Israel adalah sebagai gembala, sedangkan orang Mesir mereka sifatnya agraria, lebih kepada bertani. Maka orang Mesir menganggap remeh, sepele, bahkan hina, bahkan jijik ditulis dalam kitab suci akan pekerjaan sebagai seorang gembala. Nah, ini stigma yang dibangun di lingkaran Mesir dan juga pasti ada pada sosok Firaun. Ketakutan-ketakutan seperti ini pada akhirnya memutuskan untuk bagaimana menekan, menindas supaya mereka tidak berani melakukan pemberontakan atau perlawanan. Maka disampaikanlah setidaknya 3 strategi
dari Firaun dan pejabat-pejabat istana, bagaimana orang Israel ini takluk tunduk kepada mereka. Yang pertama, Israel ditindas begitu rupa dengan kerja paksa membangun kota perbekalan. Tadi sudah dibacakan kepada kita Pitom dan Ramses. Saudara bisa bayangkan di zaman Jepang orang Indonesia dipaksa untuk bekerja, dan itu begitu menyakitkan bangsa kita. Itu dikenal sebagai remusa. Ada banyak orang harus begitu menderita, mati kelaparan, mati disiksa, mati oleh karena penindasan demi penindasan. Banyak korban saat peristiwa itu terjadi. Nah, ini kurang lebih kita bisa memahami apa yang terjadi pada orang Israel kala itu. Dan dalam situasi dan kondisi seperti inilah sosok penolong daripada Tuhan dibangkitkan. Tentu masih takes time, tetapi Tuhan telah menunjukkan kuasanya untuk membangkitkan seorang penolong. Tapi poin dari strategi mereka adalah kerja paksa. Lalu yang kedua, strategi yang kedua, tertulis dalam kitab suci, Firaun memberi perintah kepada Sifra dan Pua, bidan-bidan yang dipercaya untuk mengurus mereka yang hamil, lalu pada akhirnya mereka bersalin daripada orang-orang Israel, khususnya perempuan-perempuan Israel. Firaun pesan kepada kedua bidan ini, kalau laki-laki yang lahir, langsung bunuh aja. Kalau perempuan, biarkan mereka hidup. Tetapi karena kedua orang ini takut kepada Tuhan, mereka tidak melakukan apa yang menjadi perintah daripada Raja Bengis itu. Lalu yang ketiga, oleh karena kegagalan strategi yang kedua, dia memerintahkan supaya setiap bayi yang lahir di antara orang Israel yang adalah bayi laki-laki harus dibunuh. Jadi bukan kepada dua bidan lagi perintah ini, tetapi kepada orang Mesir. Ketika kamu ketemu bayi laki-laki lahir dari orang Israel, bunuhlah. Sekali lagi, di dalam strategi ini, Tuhan juga bekerja di balik layar dengan strateginya. Di dalam situasi kondisi seperti ini, lalu muncullah seorang Musa yang 80 tahun kemudian, masih cukup lama tentunya. Lalu pada akhirnya menjadi pemimpin daripada orang Israel untuk keluar dari tanah perbudakan itu. Dikatakan dalam kitab suci demikian. Kembali kepada tema kita tadi, saudara perhatikan. Umat Tuhan makin ditekan, makin ditindas. Tuhan bekerja di balik layar untuk memberikan penguatan. Lalu terus bekerja, mereka justru makin berkembang tatkala ada kesulitan demi kesulitan. Ini membuat kita teringat kepada nubuat yang disampaikan kepada Abraham ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum muncul Yakub yang menjadi bapa dari ke-12 suku di Israel. Belum ada Yusuf, belum ada keturunannya. Tuhan menyampaikan pesan kepada Abraham. Tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 13 dan 14 bunyinya demikian. Setidaknya ada 4 poin yang kita perlu perhatikan di situ dengan seksama. Dikatakan firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya. Ini kalau ditransliterasi ke dalam bahasa kita, sebenarnya sesungguhnya itu ditranslate dalam bahasa kita itu sama dengan amin. Itu padanan katanya sama dengan amen di dalam bahasa Yunani, dalam bahasa kita sesungguhnya, atau bisa diterjemahkan amin. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa satu, keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Dalam bacaan Keluaran ini sudah digenapi. Mereka menjadi orang asing di tanah Mesir. Kemudian yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka, yang kedua, akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini sudah hampir digenapi. Mereka sudah diperbudak, sudah cukup lama, tetapi belum genap sampai seperti yang dikatakan dalam kitab suci. Tetapi ongoing. Jadi saudara, yang kedua diperbudak, dianiaya.
Dan dikatakan selanjutnya, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Ini belum kejadian, tetapi pasti akan kejadian. Tuhan pasti akan menghukum Mesir. Dan nyata kalau kita baca selanjutnya kitab Keluaran, betul mereka dihantam dengan tula daripada Tuhan, 10 tula. Menggegerkan, menggentarkan, membuat seisi Mesir gemetar kepada Tuhan. Tuhan menghukum bangsa itu. Lalu yang keempat, sesudah itu dikatakan di dalam ayat yang ke-14 itu, mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Dan ini kenyataan. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka memang sebelumnya adalah budak, tetapi tetangga-tetangga mereka memberikan persembahan emas dan lain sebagainya kepada orang Israel supaya mereka keluar dari sana dengan membawa harta yang banyak. Ini semua digenapi oleh Tuhan. Tapi saudara perhatikan, waktu Yakub pindah ke Mesir, dari Kanaan ke Mesir, jumlah mereka tidak sampai 100. Tadi sudah ditulis cuma 70 jiwa. Tetapi saudara perhatikan, setelah keluar dari sana, mereka keluar dengan juta jiwa. Providensi Tuhan, pemeliharaan Tuhan membuat ini semua jadi nyata. Ini membuktikan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham ratusan tahun digenapi oleh Tuhan. Memang Abraham tidak melihatnya waktu hidup, tetapi dari surga dia dibukakan oleh Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan pasti menggenapi apa yang dijanjikannya. Ratusan tahun kemudian, Israel menjadi bangsa. Janji Tuhan telah digenapi. Tetapi ketika orang Israel begitu banyak, sekarang saudara perhatikan peperangan yang dipakai oleh iblis di balik layar, dan juga strategi yang Tuhan pakai di balik layar berkaitan dengan orang Israel. Firaun ingin menghancurkan umat Tuhan, tetapi Tuhan menjaga mereka. Sedemikian rupa Tuhan menjaga, sampai pada akhirnya yang mau dimusnahkan pun tak bisa dimusnahkan. Di dalam sepanjang sejarah, orang Israel berkali-kali ingin dimusnahkan dari muka bumi ini. Bukan hanya di zaman Firaun, secara spesifik tertulis dalam kitab suci, di dalam kitab Ester, bahwa Haman ingin membumi hanguskan, memusnahkan orang Israel dalam seketika. Hampir kejadian, tetapi Tuhan pelihara. Nah, hari-hari ini kita membaca dan menonton berita Israel dan Amerika berperang dengan Iran. Ini berkaitan dengan ideologi dan filosofi masing-masing. Dari sisi Iran, 2040 Israel harus musnah dari peta dunia. Dari sisi Israel, Iran harus dihancurkan supaya apa yang direncanakan di awal tidak kesampaian. Kita melihat ribuan tahun yang lalu ini sudah kejadian, sekarang kejadian lagi. Kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi saudara, dari sisi lain, ini tandanya bahwa jejak kaki Tuhan sudah kelihatan di dunia ini. Saya tidak tahu kapan waktu yang pasti Tuhan akan datang yang kedua kali. Tetapi dari firman Tuhan kita belajar, ketika daun sudah mulai berguguran, kita belajar dari pohon, kata Tuhan, maka itu tanda bahwa musim dingin sudah mulai tiba. Dan seterusnya, ketika terjadi itu, dari firman Tuhan kita belajar jejak demi jejak. Kita tidak tahu sekali lagi, tetapi Tuhan telah membuktikan. Waktu zaman Nuh, Tuhan beri tanda itu, tetapi orang di zamannya tidak peduli dengan Nuh. Nuh berkhotbah bahwa akan datang banjir bandang, tapi orang menertawakan dia. Nuh berkhotbah melalui tindakan dia membuat satu bahtera yang besar. Orang ketawain dia, mengejek, menghina dia. Ngapain engkau buat bahtera yang seperti itu? Sampai pada waktunya, tiba pada waktu yang ditentukan Tuhan, mereka yang sebelumnya tertawa di bumi hanguskan. Sekali lagi, mari kita bijak membaca zaman. Poin daripada semua ini, memang kuasa gelap ingin menghancurkan umat Tuhan, tapi Tuhan tetap pelihara. Firaun ingin untuk menindas, menghancurkan, tetapi Allah menolong. Allah yang berjanji tidak akan meninggalkan umatnya. Tapi justru dari sisi ini kita melihat, justru penindasan itu
tidak mungkin menggagalkan rencana Tuhan bagi seseorang, bahkan bagi kolektif semua orang atau kelompok orang di dalamnya. Saudara, perhatikan. Penindasan tidak menggagalkan rencana Allah. Jikalau mungkin saudara ada dalam hal itu, jikalau mungkin saudara ada dalam kesulitan demi kesulitan, menderita hati, tekanan batin, pikiran kacau, duduk diamlah seperti sabda Tuhan bilang. Renungkanlah apa kehendak Tuhan di dalamnya. Temukanlah, oh Tuhan, apa maumu di dalam situasi dan kondisi yang kualami ini. Sama seperti orang Israel, juga sebelumnya sama seperti Yusuf. Pada akhirnya di situ akan Tuhan jernihkan apa maksud tujuan daripadanya. Sehingga pada akhirnya kita memahami bahwa justru penindasan, justru tekanan demi tekanan, itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk kita, mempertajam kita, membuat kita makin bertumbuh dalam iman, makin dewasa, dan makin bijaksana. Bukan hanya ketika berhadapan dengan Tuhan, tapi juga dalam memutuskan hal-hal di dalam hidup ini. Bijaksana didapat dari sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, klimaks daripada semua ini. Kristus juga mengalami hal yang sama, bukan? Dia mati di kayu salib, itu tanda Tuhan kita menerima penindasan yang paling kejam yang pernah ada. Dan hukuman yang paling tidak ada yang melebihi daripadanya. Yang paling dahsyat, yang paling mengerikan. Saya pikir tidak ada hukuman lain. Kalau hukuman salib biasa itu biasa. Banyak kok yang dihukum salib. Tetapi ketika Kristus dihukum salib, saudara perhatikan dua hal. Yang pertama, manusia menghukum dia. Manusia memberikan penghukuman itu secara anatomi penderitaan kayu salib begitu mengerikan. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Yang kedua, ini yang menjadi kunci dari penderitaan daripada Tuhan kita di kayu salib. Dia dihukum oleh Bapa yang maha besar. Dia dihukum oleh Allah yang maha kudus, maha adil. Di kayu salib, Tuhan kita berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Penderitaan, kengerian neraka Tuhan tanggung di kayu salib. Ini yang banyak kali orang abaikan dan orang sepelekan. Orang hanya fokus pada penderitaan yang kelihatan ketika Tuhan ditusuk, ketika Tuhan dimahkotai duri, ketika Tuhan dicambuk, ketika Tuhan dipukul, lebam mukanya, lebam bahkan hancur sampai tidak dikenal, dikatakan di dalam kitab Yesaya demikian adanya. Orang hanya fokus pada penderitaan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi waktu Tuhan di kayu salib, dia tidak hanya sekedar menanggung hukuman daripada manusia, tapi lebih daripada itu, dia menanggung hukuman dari yang maha kudus, supaya saya dan saudara yang hina, yang berdosa mendapat tempat dalam kerajaannya yang kudus. Di situ poin penderitaan daripada Tuhan kita. Saudara, kalau Kristus telah melakukannya bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita beri sebagai tanda syukur kita kepada pengorbanan yang begitu rupa di kayu salib? Tuhan tidak minta kita untuk disalibkan sama seperti Tuhan, tidak. Tetapi tetaplah setia. Sama seperti saudara perhatikan di salib. Justru dari saliblah ada kemenangan. Ada tuaian jiwa-jiwa yang hancur. Ada petikan panen raya daripada jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan tangkap, bawa kembali dalam persekutuan dengan Allah. Melalui kayu salib. Melalui kayu salib. Jadi salib bukan sekedar kelemahan, tetapi lebih daripada itu menjadi tanda kemenangan. Dan kalau Tuhan kita sudah menang atas penderitaan itu, Tuhan minta kepada saya dan saudara, tetaplah bertahan, tetaplah bertumbuh, bahkan jikalau ada di dalam kesulitan yang paling sulit saudara alami. Tetap, kalau Tuhan bisa melewati itu, Dia telah menunjukkan jalan bagi saya dan saudara. Maka mari kita belajar daripadanya. Kita belajar daripada umat Tuhan. Juga kita belajar daripada Yusuf sebelumnya. Satu teolog kaum Puritan, Matthew Henry mengatakan, persecution has often been, itu menjadi benih bagi gereja. Jadi, often been the seed of church. Saudara, persekusi
penganiayaan demi penganiayaan, penindasan demi penindasan. Justru itu adalah benih gereja, membuat gereja makin bertumbuh, makin berkembang. Dan ini dibuktikan dalam sejarah. Gereja justru mengalami pertumbuhan yang pesat ketika ada tekanan, ketika ada begitu banyak penindasan. Awal-awal gereja berkumpul di Yerusalem, tidak ada perkembangan yang signifikan. Lalu datanglah penderitaan, maka mereka menyebar, berkembang. Sampai pada akhirnya, saya dan saudara juga hasil daripada benih-benih martir yang mati demi nama Tuhan. Kata martir itu dari kata martus dalam bahasa Yunani, yang artinya saksi. Jadi ketika mati martir, itu mati sebagai saksi Kristus yang mempermuliakan Kristus di dalam kematiannya. Ada banyak anak Tuhan yang mati bukan karena sakit, bukan karena celaka, tetapi karena mereka ditangkap, dibunuh, dan dengan berbagai cara mereka harus mati. Tapi dari sanalah menjadi benih daripada gereja. Persecution has often been the seed of the church. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja mula-mula makin berkembang, makin kuat karena ada kesulitan demi kesulitan. Saya tidak mengatakan kita harus mengalami penindasan, tetapi jikalau ada penindasan, maka kita harus siap dengan itu. Kita tidak tahu perpolitikan ke depan seperti apa. Tetapi jikalau kita ada di dalam himpitan itu, maka kita harus siap seperti yang terjadi pada jemaat mula-mula. Harus siap. Tetapi saudara, bahkan ketika tidak ada penindasan pun, kita harus bisa bertumbuh dalam iman, berkembang dalam kualitas dan kuantitas. Ini poinnya. Makin ditindas, makin berkembang. Tetapi jikalau saya dan saudara dilewatkan oleh Tuhan di dalam masa-masa penindasan ini, kita tidak ditindas, kita tidak dianiaya, tetaplah pula untuk bertumbuh dalam iman, berkembang di dalam kualitas-kualitas iman yang Tuhan perkenan untuk kita harus miliki. Sekali lagi, tidak menunggu ditindas untuk berkembang, tidak menunggu dianiaya untuk bertumbuh. Dimulai dari sekarang. Seterusnya, kita belajar bagaimana harus hidup mempermuliakan Tuhan, lalu makin hari makin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kita kepada Allah yang Maha Besar, tentunya di dalam Kristus Tuhan kita yang sudah mati di kayu salib. Saudara, itu poin. Bertumbuhlah, bahkan walau tidak ada penindasan. Tuhan berkati.